Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2413080018. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan opini atau membahas tentang techno-socialpreneurship. Kalau kita lihat sekarang, perkembangan teknologi itu sangat cepat. Hampir semua aktivitas kita sudah berbasis digital. Kita belanja online, belajar online juga, bahkan menjalankan bisnis pun sekarang bisa dari rumah menggunakan sistem berbasis website. Tapi di balik kemudahan tersebut, saya mulai berpikir apakah semua kemudahan ini benar-benar membantu semua orang atau hanya memudahkan mereka yang sudah siap secara ekonomi dan digital saja. Disitulah konsep techno-socialpreneur menjadi penting. Secara definisi, techno-socialpreneurship adalah bentuk kewirausahaan yang memanfaatkan teknologi sebagai dasar utama dan fokus pada penyelesaian persoalan sosial. Berbeda dengan wirausaha konvensional yang umumnya hanya lebih mencari keuntungan atau profit, techno-socialpreneurship menjadikan nilai sosial sebagai sebagian utama dari usaha tersebut. Artinya, teknologi tidak hanya digunakan untuk mempercepat bisnis atau memperluas pasar, tapi juga untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Kalau kita lihat realitas sekarang, banyak startup atau usaha bermunculan dengan fokus pada pertumbuhan pengguna, monetisasi, dan valuasi. Itu memang bagian dari bisnis dan tidak salah juga. Tapi menurut saya, kalau teknologi digunakan hanya untuk mengejar profit, maka kita kehilangan sisi sosialnya. Contoh yang paling dekat menurut saya adalah UMKM. Banyak pelaku usaha kecil sebenarnya punya potensi besar, tetapi pengelolaannya masih manual. Pencatatan keuangannya masih belum rapi. Bahkan ada yang mencampur uang pribadi dengan usaha mereka. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak tahu secara pasti kondisi bisnisnya. Dan saya sebagai mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi melihat bahwa solusi seperti sistem POS berbasis website sangat membantu dengan sistem yang sederhana dan tampilan yang mudah dipahami oleh UMKM. Terus transaksi bisa tercatat otomatis dan laporan penjualan bisa terlihat langsung, ataupun kita bisa menambahkan fitur inovasi yang memudahkan para UMKM tersebut. Jadi bukan hanya sekadar fitur teknologi tapi alat pemberdayaan. Namun menurut saya juga techno-socialpreneurship tidak berhenti di membuat sistem saja. Tantangannya adalah apakah sistem itu mudah digunakan? Apakah pelaku usaha benar-benar paham cara menggunakannya? Kalau tidak, maka teknologi tersebut hanya akan menjadi formalitas saja. Contoh lain, kita bisa lihat di bidang pendidikan. Banyak platform belajar online bermunculan. Ini menunjukkan bahwa teknologi bisa memperluas akses pendidikan. Tetapi kita juga harus sadar bahwa masih ada daerah yang akses internetnya susah. Artinya apa? Artinya inovasi digital harus mempertimbangkan kondisi sosial yang ada, bukan hanya berfokus pada pasar yang sudah siap. Terus menurut saya juga techno-socialpreneurship menuntut keseimbangan antara profit dan dampak sosialnya seperti apa. Bisnis tetap harus menghasilkan keuntungan agar bisa bertahan, tapi keuntungan tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan. Harus ada nilai yang diberikan kepada masyarakat agar bisa disebut sebagai techno-socialpreneurship. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Kita tidak bisa menjadi pengguna yang menikmati kemudahan digital. Kita juga harus mulai berpikir bagaimana teknologi yang kita pelajari bisa menjadi solusi
Menurut saya juga keberhasilan dalam social partnership bukan diukur dari seberapa besar perusahaan berkembang, tapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Membantu puluhan UMKM berkembang mungkin tidak terlihat besar, tetapi dampaknya nyata. Pada akhirnya, social partnership adalah tentang cara berpikir, cara melihat teknologi dengan bukan hanya sebagai alat bisnis, tetapi alat perubahan sosial. Jika semakin banyak anak muda yang memiliki pola pikir seperti ini, saya yakin perkembangan digital di Indonesia tidak akan hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan sosial. Menurut saya disitulah makna sebenarnya dari social partnership. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.